Baik, terima kasih. Kita mulai mata kuliah kita, perencanaan distribusi air minum. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kehilangan air, terutama pada jaringan distribusi air minum. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada beberapa istilah yang terkait dengan kehilangan air. Yang pertama adalah unaccounted for water. Ini pengertiannya adalah air yang tidak tercatat. Gitu ya. Kemudian istilah ini sudah tidak lagi digunakan. Kita lebih banyak menggunakan istilah non-revenue water atau disingkat NRW. Pengertian secara umum dari NRW ini adalah selisih antara air terproduksi dengan air yang terjual. Jadi PDAM itu memproduksi dalam jumlah atau volume berapa per satuan waktu tertentu, misal per bulan atau per tahun. Nah, dari sejumlah produksi tadi, volume yang terproduksi tadi, itu akan terjual berapa volumenya pada waktu yang sama. Nah, jika terjadi selisih antara volume air yang diproduksi dengan volume air yang terjual itu artinya terbayar, terkonversi menjadi rekening air, nah, maka selisihnya itu adalah kita anggap sebagai non-revenue water. Atau kalau diterjemahkan itu air yang tidak berekening atau yang tidak terbayar. Ya. Kemudian ada istilah lagi kehilangan air. Ini merupakan bagian dari NRW. Jadi kalau NRW tadi adalah seluruh produksi itu dikurangi yang terjual, nah, itu sebagai non-revenue water, maka kehilangan air ini adalah NRW yang tadi itu dikurangi dengan konsumsi resmi tak berkening. Jadi konsumsi resmi ini adalah air yang sebetulnya tidak hilang. Ya, secara resmi air ini memang oleh penyedia air PDAM itu diberikan secara resmi, namun air ini tidak terkonversi menjadi rekening. Nah, maka kalau NRW dikurangi konsumsi resmi tetapi tidak berekening ini, itulah yang disebut dengan kehilangan air. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat diagram berikut. Ya, jadi kalau kita lihat di kotak yang berwarna merah, ini adalah air tak berekening. Air tak berekening itu adalah NRW. Artinya air yang tidak terbayar, meskipun itu merupakan air yang diproduksi. Jadi kalau secara keseluruhan air yang diproduksi oleh PDAM itu adalah ini ya, volume input system. Nah, ini dibagi menjadi dua, konsumsi resmi. Konsumsi resmi artinya pemakaiannya tercatat oleh PDAM atau secara resmi disambungkan oleh PDAM ya. Diketahui secara resmi. Nah, di luar itu kalau ada pemakaian di luar yang resmi ini, itulah yang disebut dengan kehilangan air. Jadi ini pemakaian secara resmi, ini di luar pemakaian secara resmi. Nah, pemakaian yang resmi ini itu masih dibagi lagi menjadi dua. Ada yang berekening, ada yang tidak berekening. Nah, apa konsumsi resmi yang tidak berekening ini? Jadi resmi tetapi tidak terbayarkan ya, atau gratis lah istilahnya gitu ya. Nah, itu ada konsumsi resmi yang bermeter. Jadi bermeter itu artinya pemakaiannya diketahui volumenya ya. Namun tetap tidak membayar gitu ya, tidak berekening. Ada yang tidak bermeter, tidak berekening.
Jadi dua kotak ini itu adalah konsumsi resmi yang tidak berrekening ya. Nah, yang berrekening itu hanya dua ini, yaitu konsumsi bermeter dan berrekening, atau tidak bermeter berrekening. Tidak bermeter itu artinya pemakaiannya tidak diketahui, tetapi tetap membayar setiap bulan dengan kesepakatan tertentu. Itu tentang pemakaian resmi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu berrekening dan tidak berrekening. Apa contoh pemakaian ini konsumsi resmi berrekening? Ya, tentu ini adalah pelanggan-pelanggan yang secara resmi tercatat dan membayar setiap bulan. Baik itu pelanggan yang ada meter air ataupun tidak ada meter air di unit pelanggannya, di rumahnya, ya, di sambungannya. Tapi tetap keduanya ini melakukan pembayaran setiap periode tertentu, ya. Jadi ini berrekening. Maka ini dikelompokkan sebagai air berrekening. Nah, di luar dua ini kita namakan sebagai air tak berrekening. Inilah yang disebut dengan NRW. Jadi di luar yang membayar ini itu kita namakan sebagai non-revenue water. Nah, kalau kita kembali ke kotak di sebelah kirinya, NRW ini terdiri atas konsumsi resmi dan konsumsi tidak resmi. Jadi yang dua kotak di bawah ini tidak resmi. Ya, tidak resmi artinya ya tidak diketahui oleh PDAM gitu. Makanya kita namakan sebagai kehilangan air. Jadi posisi kehilangan air itu ada di sini. Kemudian posisi NRW itu ada di sini. Artinya apa? Volume air yang dianggap sebagai NRW itu jumlahnya lebih besar daripada air yang kita sebut sebagai kehilangan air. Nah, kalau kehilangan air, itu airnya memang hilang, tidak diketahui oleh PDAM. Nah, kehilangan air ini kita kelompokkan lagi menjadi dua. Ada kehilangan non-fisik atau non-teknis, dan kehilangan fisik atau teknis. Nah, kehilangan fisik, saya jelaskan dulu yang fisik, nanti yang non-fisik ya. Yang fisik artinya secara fisik air itu memang hilang. Jadi keluar dari sistem jaringan perpipaan. Sehingga nanti tidak masuk ke pelanggan. Jadi airnya hilang. Nah, wujudnya apa? Ini kebocoran pada pipa. Ya, apakah pipa transmisi, pipa induk, termasuk pipa ke pelanggan, ya, pipa kecil ke pelanggan sebelum meter, ya, sebelum meter pelanggan. Kemudian juga ada kebocoran atau luapan air pada reservoir. Jadi intinya tiga kotak ini itu adalah air itu memang betul-betul keluar dari sistem perpipaan, dari sistem distribusi. Jadi airnya memang hilang. Jadi makanya kita namakan sebagai kehilangan secara fisik. Memang secara fisik airnya hilang. Nah, yang non fisik itu tidak karena airnya hilang secara fisik. Jadi bukan karena airnya keluar dari sistem jaringan, tetapi di luar itu. Contohnya apa ini? Ini ya, ketidakakuratan meter. Jadi meternya tidak mencatat sesuai dengan volume yang melewatinya atau yang keluar dari atau yang pemakaian. Ya. Jadi misal pemakaian 20 meter kubik, tapi tercatat di meter itu misal kurang dari 20, 19,5 misalnya. Ya. Nah, itu karena ketidakakuratan meter. Kemudian kesalahan dalam penanganan data. Nah, kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi di lapangan itu misal petugas yang membaca meter air. Nah, membacanya salah atau mencatatnya salah, atau kesalahan di dalam memasukkan data ke komputer. Jadi ini adalah
human error ya di sini. Jadi ada error di alatnya atau error di petugasnya ya. Kemudian di atasnya ini ada konsumsi tidak resmi. Konsumsi tidak resmi ini liar, gitu ya. Sambungan liar yang tidak diketahui atau kasarnya apa? Pencurian air, gitu ya. Jadi misal ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mengambil air langsung dari pipa tanpa diketahui oleh PDAM. Itulah konsumsi tidak resmi. Nah, jadi poin-poin inilah kalau dijumlah semuanya itu kita anggap sebagai air yang tidak berrekening atau tidak terbayarkan ya. Karena berbagai faktor ini tadi. Nah, pada pembahasan kuliah kali ini kita akan fokus pada kehilangan air secara fisik. Jadi bagaimana menangani kehilangan air secara fisik itu, karena ini yang paling mudah ditangani secara teknis ya. Kalau yang lain-lain ini non teknis ya. Jadi itu kita bisa pelajari di lain kesempatan ya. Jadi kita akan fokus di kehilangan secara teknis. Atau dengan kata lain, ini kita sebut sebagai kebocoran air ya, atau kebocoran sistem jaringan distribusi. Seperti pada gambar-gambar ini adalah contoh-contoh kehilangan air secara fisik. Jadi jelas airnya itu memang keluar ya, dari sistem, jadi sistem perpipaan ya. Yang banyak penyebabnya tentu banyak faktor ya. Misal karena ada beban yang menekan pada pipa sehingga terjadi pecah, atau karena memang pipanya sudah tua atau sambungannya yang tidak sempurna sehingga terjadi rembesan atau bahkan air yang keluar dengan jumlah yang cukup besar. Ini contoh-contoh air yang keluar. Kemudian kita coba menghitung ini NRW ya. NRW itu berarti semuanya tadi. Ya, selisih antara produksi dengan yang terbayar itu NRW tadi. Jadi totalnya ya. Nah, biasanya dinyatakan dalam satuan persen. Nah, ini sebagai contoh ya. Misal produksi air itu adalah 100 liter per detik. Kemudian volume air yang terjual selama 1 tahun, ini terakumulasi ya, jadi yang tercatat di pelanggan sekaligus yang terbayar selama periode 1 tahun itu misalnya 2.500.000 meter kubik selama setahun ya. Nah, maka pertanyaannya berapakah kehilangan air? Maksudnya ini berapakah NRW ya? Berapakah non-revenue water-nya pada tahun tersebut? Nah, ini jawabannya. Kita hitung volume produksinya, yaitu dari debit 100 liter per detik ini, kita jadikan volume dalam waktu 1 tahun. Jadi 100 kali 86400, ini konversi detik ke hari ya. Jadi 1 hari itu 86.400 detik. Karena ini tadi per detik ya. Per hari berarti dikalikan 8.400. Kalau dikalikan 365 maka menjadi 1 tahun. Dibagi 1000, nah ini konversi dari liter ke meter kubik. Nah, hasilnya adalah 3.153.600 meter kubik. Nah, ini hitungan ya. Volume berdasarkan hitungan kapasitas produksi. Mungkin ini kasar ya. Kalau ingin lebih akurat, maka lihat di meter induk. Jadi meter induk itu apa? Di kuliah sebelumnya kita sudah membahas tentang aksesoris ya. Jadi ada meter itu ada di pelanggan, ada di pipa dinas, ada atau di pipa zona yang menuju ke zona, ada juga di pipa induk, pipa utama ya. Jadi
pipa yang dari unit produksi sebelum ke unit distribusi, nah itu ada meternya, itulah yang disebut meter induk. Nah, yang tercatat di situ berapa dalam waktu 1 tahun. Nah, itu akan lebih akurat daripada perhitungan seperti ini ya. Ini kasar karena produksi itu belum tentu konstan 100 liter per detik ya. Nah, selanjutnya NRW-nya. Jadi ini NRW ya, bukan kehilangan air. Jadi NRW-nya sama dengan 3.153.600, ini tadi volume produksi selama 1 tahun, dikurangi 2.500.000, ini adalah volume yang terjual atau yang terbayar selama 1 tahun. Ini kita bisa jumlahkan dari seluruh data rekening ya, rekening pelanggan. Dibagi dengan produksinya tadi, dikalikan 100%, ketemu 20,73%. Apa artinya ini? Dari 100 liter per detik produksi ini, itu yang terjual sebagai rekening atau terbayar oleh pelanggan, itu ya kurang lebih berapa ini? Hampir 80 atau kurang dari 80 liter per detik. Jadi ada 20 liter per detik, 20,73 liter per detik, itu yang hilang. Ya, hilang atau tidak terbayar. Tidak terbayarnya kemana? Kita kembali ke diagram ini tadi. Jadi yang 20% itu yang merah ini. 20%,7 sekian tadi itu yang merah ini. Nah, yang terbayar itu yang putih ini ya. 20, sisanya 79, sekian persen. Itu. Ya. Jadi dari 100 liter per detik, ini kalau dijadikan debit ya, atau volume berarti itu 3 juta berapa tadi, nah, itu nanti dibagi ke sini, ketemu yang ini 80 atau 79%. Kemudian yang merah ini 20, sekian persen. Nah, 20 ini nanti akan, kalau diteliti lebih detail lagi, itu akan bisa diketahui, oh yang kotak ini berapa persen, yang ini berapa persen, yang ini berapa persen, semua tahu nanti. Ya, persen-persennya ini tahu. Oke. Nah, nanti bisa kalau sudah diketahui berapa persentase dari setiap kotak, maka kalau kita ingin menekan berapa NRW itu bisa diturunkan, nah itu bisa kita lihat dari angka-angka yang besar. Ya, misal persentase di pipa ini ternyata yang paling besar, nah, maka penanganannya nanti adalah kita fokus di sini. Gitu. Atau ternyata yang hilang itu banyak di sini, misal konsumsi tak resmi, nah, ini kita harus cari di mana itu ada orang-orang yang mencuri air, ya itu kita bisa tanganinya. Oke, itu contoh ya, contoh menghitung dari 100% produksi. Itu nanti akan terbagi secara umum dulu menjadi 2, yaitu air yang tidak berkening, yang merah, dan air yang berkening. Ya. Tadi dalam contoh perhitungan, ini 20, sekian persen, berarti ini sekitar 79, sekian persen. Nah, kenapa NRW ataupun kehilangan air ini perlu diturunkan? Ya, kenapa? Karena kehilangan air ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kerugian sebuah perusahaan atau PDAM. Ya, karena PDAM sudah memproduksi air dengan jumlah tertentu, namun hilang dengan berbagai macam itu tadi ya, faktor tadi, ada yang teknis maupun yang non teknis. Maka yang sampai ke pelanggan itu tinggal sekian persen. Nah, kalau dalam contoh tadi hanya 20%. Kenyataannya dalam data yang saya miliki itu ada beberapa PDAM yang kehilangan airnya ada yang sampai 50%. Nah, kalau di standar nasional itu biasanya dibatasi maksimum 20%. Ya. Artinya kalau bisa lebih kecil dari 20%. Baik, kita ke kehilangan air teknis. Kita fokus di kehilangan air teknis sekarang ya. Jadi kehilangan air secara teknis
itu sesuai dengan 3 kotak yang di bawah tadi, itu bisa terjadi di pipa induk atau pipa transmisi, di reservoir, ataupun di pipa distribusi sampai ke meter pelanggan. Sampai meter pelanggan. Nah, penyebab dari kehilangan air ini, ya misal pipa pecah, atau lubang. Lubang itu mungkin karena apa? Korosi barangkali ya, karena pipanya sudah tua, terjadi korosi sehingga lubang. Ya. Atau karena sambungan yang kurang sempurna, atau yang tadi reservoir ya, reservoirnya itu apakah pecah dindingnya, atau mungkin seharusnya ada pelampung tapi pelampungnya tidak berfungsi sehingga terjadi luber dan sebagainya. Ya, intinya kehilangan air teknis ini adalah keluarnya air dari sistem distribusi. Jadi secara fisik air itu memang betul-betul keluar dari sistem distribusi melalui jalan-jalan ini tadi ya, pipa pecah, lubang dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana mengendalikan kehilangan air itu ya, terutama kehilangan air secara fisik. Nah, ada beberapa ada 4 macam. Yang pertama adalah manajemen aset. Artinya apa? Pendataan alat-alat yang dimiliki WDM. Kita fokus di distribusi, berarti segala aset yang ada di dalam sistem distribusi itu harus jelas. Jadi pipa-pipa yang terpasang di sistem distribusi itu semua harus terdata. Mulai dari ukurannya, jenisnya atau bahannya ya. Kemudian kapan dipasangnya, kapan pernah diperbaikinya, itu semua tercatat dengan baik. Itu namanya manajemen aset. Nah, kalau tahu begitu, itu biasanya akan lebih mudah mendeteksi kebocoran. Misal, pipa di jalan ini itu pipanya sudah tua, pipa besi sudah tua, maka dugaannya sudah keropos, gitu misalnya ya. Maka akan lebih mudah menduganya kalau ada kebocoran gitu ya. Kemudian ini yang penting juga, kecepatan dan kualitas perbaikan. Oke, nanti akan lebih detail saya jelaskan lagi. Apa kaitan kecepatan dan kualitas perbaikan dengan kebocoran atau kehilangan air? Jadi kalau kita misal kita sebagai orang PDAM menerima laporan terjadinya kebocoran, maka kecepatan penanganan itu akan berpengaruh pada volume air yang hilang. Ya, makin cepat kehilangan air itu ditangani, maka makin kecil volume air yang hilang. Berikutnya adalah active leakage control. Kalau diterjemahkan apa ini? Pengendalian kebocoran secara aktif. Nah, secara aktif, jadi tidak sekedar menerima laporan. Ya, tapi petugas itu harus mencari kehilangan air atau kebocoran air, kebocoran pipa, itu secara aktif. Nah, nanti di bagian akhir dari kuliah ini kita akan coba bagaimana cara mendeteksi kebocoran, mencari kebocoran ya, kebocoran di suatu wilayah. Nah, itu bagaimana. Kemudian pengaturan tekanan. Jadi mungkin kita sudah pada tahu ya bahwa kalau di malam hari itu pemakaian air kan kecil ya, relatif kecil pemakaian air di pelanggan. Akibatnya apa? Sementara tekanan pompa di PDAM itu tetap berjalan. Maka tekanan pada malam hari itu biasanya cukup besar. Padahal volume air yang keluar dari pipa itu sebanding dengan besarnya tekanan. Nah, jadi kalau bocornya misal ya 0,5 mili atau ada lubang 1 mili misalnya, itu airnya bisa besar bisa kecil yang keluar, tergantung apa?
tekanannya gitu ya. Kalau 1 mili tadi, kalau tekanan air di dalam pipa itu tekanannya besar, maka lubang 1 mili ini bisa mengeluarkan air dengan jumlah yang besar. Tapi kalau tekanannya kecil, lubang yang 1 mili tadi akan mengeluarkan air yang kecil. Nah, disinilah maka kita melakukan pengaturan tekanan. Jadi pada saat malam hari, di mana pemakai air itu tidak banyak, gitu, maka tekanan air di pipa itu diatur, diperkecil, gitu ya, dikecilkan sehingga nanti kalau ada kebocoran ke lubang di pipa itu keluarnya air itu tidak terlalu besar. Jadi ini untuk mengurangi volume air yang hilang. Nah, ini yang dimaksud tadi ya, kecepatan perbaikan. Jadi ada istilah ALR. Nanti diingat-ingat ini ya. ALR ini kepanjangannya adalah awareness, located, repair. Awareness jadi peduli. Ya, ini siapa saja, apakah pelanggan atau terutama petugas, yaitu peduli. Ya, misal kalau pelanggan ya kalau ada kebocoran lapor gitu ya. Atau kalau pegawainya menerima laporan ya segera direspon gitu. Atau kalau dia sendiri yang tahu segera bertindak gitu. Located ini adalah segera tahu, pastikan ya, segera pastikan di mana terjadinya titik kebocoran. Jadi misal ada genangan ya, genangan tidak hujan tiba-tiba ada genangan. Tidak tahu asalnya ya, tiba-tiba ada genangan gitu saja gitu ya. Maka pastikan bahwa itu air PDAM atau bukan. Kalau iya, pastikan juga di mana titik bocornya itu. Nah, itu located. Kemudian tahap berikutnya repair, segera perbaiki. Ya, jadi jangan ditunggu besok gitu enggak. Nah, kenapa? Jadi makin lama ALR-nya, nah ini kita bisa lihat gambar di bawah. Ini misalnya ya, A-nya ditambah L-nya ditambah R, waktu ya, dalam satuan waktu. Misal totalnya itu 5 hari. Nah, maka yang hilang ini misalnya ya, ini 20 meter kubik ya, selama 5 hari ini. Jadi mulai dari tahu ada kebocoran atau terima laporan sampai perbaikan itu butuh waktu 5 hari. Nah, itu 20 meter kubik. Nah, tentu ini tergantung besarnya lubang atau bocornya pipa ya. Ini sebagai perbandingan saja ya dengan yang gambar berikutnya. Kalau ternyata ini menjadi lebih panjang 10 hari, nah ini bisa hilangnya bisa lebih besar lagi. Ya. Ini misal meter kubik ini ke atasnya ini ya. 5 hari kali 20, berarti ini tadi berapa? 100 meter kubik air yang hilang. Jadi ini maksudnya debitnya 20 meter kubik per hari ya. Selama 5 hari, maka 100 meter kubik yang hilang. Nah, dengan debit kebocoran yang sama, 20 meter kubik, kalau dibiarkan 10 hari, artinya bukan dibiarkan 10 hari, ditunda-tunda sampai 10 hari baru selesai perbaikan, nah gitu ya. Apa yang lama mungkin ini L-nya, atau kadang A-nya, atau R-nya, tapi biasanya L-nya ya, located-nya ini yang lama. Mungkin setelah menerima laporan ya diterima, tapi tidak segera ditindaklanjuti mencarinya gitu ya. Nah, itu apa dampaknya? Ternyata hilangnya 10 hari kali 20 meter kubik per hari. 200 meter kubik. Nah, lebih panjang lagi ya tentu lebih banyak lagi ya, 20 hari misalnya 20 kali 20 400 meter kubik. Nah, ini dampak dari kecepatan perbaikan. Jadi makin cepat diperbaiki, makin aware, ya, makin cepat dicari lokasinya, makin cepat diperbaikinya, maka volume air yang hilang itu akan semakin kecil ya, bisa ditekan. Jadi kalau ini bisa lebih kecil lagi, misal 2 hari, mungkin hanya berapa ya? 2 hari kali 20,
meter kubik gitu, air yang hilang. Nah, sekarang bagaimana pengendalian kebocoran yang terkait dengan perencanaan sistem distribusi. Jadi misal jaringan distribusinya belum ada, nah kita akan merancang gitu ya. Maka kita buatlah ini sistem distribusi dengan menggunakan zonasi. Ya, jadi zonasi sistem distribusi dalam bentuk ini DMA, District Meter Area. Apa District Meter Area ini? Ini adalah suatu distrik itu menunjukkan suatu wilayah tertentu gitu ya. Satu wilayah yang terisolasi, isolasi artinya jaringan pipanya itu tidak terkonek dengan wilayah lainnya. Ya, misal DMA itu bisa dalam bentuk misal kawasan perumahan atau kelurahan atau kalau padat barangkali RW gitu. Jadi satu RW itu satu DMA misalnya. Tergantung jumlah pelanggannya ya. Intinya satu DMA itu suatu kawasan yang hanya ada satu sumber air yang masuk ke kawasan itu. Jadi tidak boleh ada banyak titik sumber, banyak titik pipa yang masuk, tidak boleh. Jadi hanya satu. Misal ya, satu kawasan perumahan, itu pipa yang masuk ke situ hanya satu. Pipa utamanya ya, pipa utamanya hanya satu, kemudian di situ baru dibagi ke seluruh pelanggan di kawasan itu. Itu namanya DMA. Nah, contohnya begini ya, gambar ini ya. Jadi ini adalah satu kawasan, satu DMA tadi ya, satu distrik. Ini. Jadi air yang masuk ke sini, nah itu hanya satu sumber ini saja. Nah kalau di tugas Anda, di tugas besarnya Anda itu kan sudah membuat blok ya, blok layanan kan. Nah satu blok layanan itu yang menyuplai ini hanya satu pipa saja, jangan lebih dari satu pipa. Jadi ini satu pipa masuk ke sini, nah baru di sini dibagi-bagi. Jadi tidak boleh ini masuk, ini ada satu pipa masuk, nanti ada lagi pipa masuk di sini, jangan. Ini namanya tidak terisolasi zonanya ya. Artinya masih ada connect dengan zona di sebelahnya. Gitu. Jadi dalam satu kawasan ini hanya ada satu pipa masuk. Nah di sini nanti dipantau dengan ada meter air, ada valve-nya gitu ya. Jadi untuk mengisolasi. Nah, ini ada meter air. Jadi terpantau pemakaian di kawasan ini tuh berapa terpantau di sini. Bahkan kalau mau dijadikan ini air minum, ya air yang bisa diminum, itu nanti ada pemantauan kualitas juga di sini ya. Oke. Berikutnya adalah bagaimana mengendalikan kebocoran, yaitu dengan melakukan pendeteksian kebocoran. Jadi mencari ini yang tadi ada active leakage control tadi ya. Jadi mencari kebocoran. Jadi misal gini, misal diketahui jumlah pelanggan ini sekian orang atau sekian rumah. Pemakaiannya berdasarkan meter pelanggan atau yang terbayar di rekening pelanggan, satu bulannya sekian meter kubik misalnya ya. Ternyata yang terbaca di meter induknya DMA ini itu jauh lebih besar dari total rekening yang dibayar oleh pelanggan ini. Jadi ini lebih besar yang terukur di meter. Artinya apa? Ada dugaan bahwa di daerah ini ada kehilangan air, ada kebocoran. Jadi itu dugaan, baru diduga ya. Duga di sini ada kebocoran. Nah, di mana bocornya? Karena ini luas ya, maka tidak mudah mencari titik yang pasti di mana lokasi kebocorannya itu. Gitu. Maka kita menerapkan ini deteksi kebocoran, yaitu dengan menggunakan metode ini aliran malam minimum, disingkat AMM,
Kemudian dilanjut dengan menggunakan alat yaitu detektor kebocoran. Jadi dengan ini nanti dengan aliran malam minimum ini nanti diketahui jalur mana kira-kira yang terjadi kebocoran besar ya, dari banyak jalur pipa di 1 DMA tadi ya. Nah, bagaimana mendeteksi kebocoran menggunakan aliran malam minimum? Maka kita harus memasang banyak valve. Nah, nanti di tugas barangkali bisa diterapkan ini ya. Jadi di cabang-cabang tertentu ini nanti diberi valve. Apa tujuan valve-valve ini? Nah, ini aliran untuk mendeteksi kebocoran dengan metode aliran malam minimum. Kenapa namanya aliran malam minimum? Karena kegiatan ini itu dilakukan pada malam hari pada saat aliran itu minimum. Minimum dalam arti apa? Pelanggan sudah banyak yang tidur ya, atau tidur semua lah ya. Sudah tidak menggunakan air, sehingga air yang mengalir di sini itu sudah mungkin minimum, yang paling kecil dalam satu hari itu ya. Kan namanya aliran malam minimum. Nah, jadi valve-valve ini digunakan untuk mengisolasi jalur-jalur pipa di banyak blok-blok ini ya, subblok. Oke, ini ada nomornya ya, saya beri nomor. Ini maksudnya apa? Jadi ini adalah valve-valve yang ditutup. Jadi saya ulang, awalnya semua valve dibuka. Oke, malam hari ya, malam hari semua valve ini dibuka. Kemudian secara bertahap valve-valve ini ditutup. Bertahap karena itu namanya step test, ya, dites secara bertahap. Jadi yang dicari itu apa? Kebocoran di daerah ini, kemudian diurut ke atas, terus ke atas sampai semuanya ditutup ya. Jadi urutannya dari yang terjauh. Yang terjauh dari mana? Dari induknya ini tadi ya, dari meter induknya. Jadi di sini tadi ada meter, nanti dibaca terus meter ini. Jadi begitu ini ditutup, nah nomor 1, valve nomor 1 ditutup, meter di sini dibaca dibandingkan dengan sebelumnya tadi. Jadi sewaktu valve nomor 1 ini belum ditutup, itu meternya berapa, jalan berapa gitu debitnya ya. Setelah ditutup berapa? Kalau ada perubahan besar, berarti diduga bocornya ada di sini. Paham ya? Jadi sebelum ini ditutup, itu debit yang terbaca di meter misal 10. Begitu ini ditutup, ternyata meternya menunjukkan debitnya turun drastis menjadi 2 misalnya. Oh, berarti diduga di wilayah ini namanya step area. Di step area ini itu telah terjadi kebocoran. Diduga ya. Tetapi ketika sebelum dan setelah ditutup itu ternyata tidak menunjukkan perubahan debit yang berarti daerah ini tidak ada kebocoran atau kecil. Diduga tidak di sini kebocorannya gitu ya. Nah, itu seterusnya ke atas, ya, ini nomor 2. Sekarang ini ditutup. Ini ditutup untuk mencari kebocoran di mana? Kebocoran di sini. Sama caranya dengan yang tadi, dibandingkan dengan sebelumnya ya. Sebelumnya itu debitnya berapa, setelah ditutup jadi berapa. Nah, terus 3. Ini sekarang ya, ditutup. Ini mati sekarang ya. Jadi ini ditutup, maka daerah ini mati. Termasuk yang ini sudah mati duluan ya. Lanjut nomor 4. Nah, ini ditutup sekarang. Tutup, maka yang mati ini. Dan yang ini juga ya. 5, ini ditutup, valve ini dan ini, maka semua mati sudah. Jadi ini ada 5 step, 5 tahap untuk mencari kebocoran. Jadi ada 5 area. Ini area 1, area 2, area 3, area 4, area 5. Gitu ya. Jadi setiap tahapan tadi, setiap step tadi,
itu dicatat terus ini debitnya. Jadi waktu menutup ini debitnya berapa, waktu menutup ini debitnya berapa. Nah, jadi ketika ada perubahan yang signifikan dari debit besar tiba-tiba debitnya menjadi turun, maka daerah itulah yang diduga terjadi kehilangan air, gitu ya. Yes. Tahap berikutnya setelah AMM, yaitu tahap mencari jalur pipa yang bocor, maka tahap ini adalah memastikan titik yang bocor ada di mana. Jadi gambar-gambar ini adalah gambar apa ini? Alat ya, alat detektor. Jadi untuk mendeteksi kebocoran itu ada di mana. Nah, jadi alat ini dengan apa ini? Mekanismenya adalah dengan mendengarkan suara aliran air yang keluar dari pipa. Nah, jadi ini ada alat ini, itu menerima gelombang dari suara keluarnya air ini. Nah, gitu ya. Ada juga yang seperti ini. Nah, bisa juga alatnya seperti ini, jadi ada orang yang bergerak, berjalan, menyusuri jalur pipa. Kemudian nanti kalau di situ tiba-tiba muncul suara makin keras, makin keras, makin keras, nah maka di situ dipastikan suara itu berasal dari bawah. Jadi kalau di sini misal suaranya terdengar kecil, terus makin ke sini suaranya makin besar, terus ke sini kok kecil lagi, ya berarti kira-kira ada di bawah ini. Nah, kalau sudah ketemu titiknya seperti ini, apa langkah berikutnya? Ini kalau dalam tahap tadi ALR ini adalah locate ya. Tahap berikutnya apa? R. Apa R tadi? Nah, ini masih mendeteksi ya, gambar-gambar orang mendeteksi di mana posisi pastinya titik kebocoran. Nah, misalnya ini ditandai, ini ketemu ternyata di sini. Maka tahap berikutnya apa? Ini. Nah, petugas yang lain yang bertugas sekarang ya, itu petugas perbaikan. Jadi digali sampai ketemu pipa yang bocor itu di mana. Nah, terus diperbaiki. Ya, jadi tingkat kecepatan mencari dan memperbaikinya itu tadi berpengaruh ya. Tadi ya ALR tadi ya, awareness, locate, dan repair itu penting ya. Baik, itu bahan untuk hari ini. Apakah masih ada yang bisa kita diskusikan?